Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Billy Hutiaki, NPM 2542086 dari kelas 1 BUMN. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman karma dan kelahiran kembali yang disampaikan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Kornel. Menurut Biku Utamo, karma yaitu memiliki arti niat, dan karma itu tidak akan selalu buruk. Dan ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tertentu baru disebut dengan karma, dan karma itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu, dan terdapat dua macam buah karma baik dapat. Nah, yang pertama itu contoh dari hasil buah karma perbuatan baik, yaitu toko menjadi ramai pembeli, dan yang kedua itu mendapatkan pasangan yang cocok dan baik, dan yang ketiga itu mendapatkan rezeki karma. Karma perbuatan buruk bisa melalui pikiran, contohnya seperti kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita, dan kita bisa mengubah karma kita, yaitu dengan perbuatan yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran, dan itu kita bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran, dan kita itu harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik dan positif. Ada 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu janaka karma, yaitu karma yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahir kembali suatu makhluk hidup, yaitu contohnya kelahiran di alam manusia dengan kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Dan yang kedua adalah upatamabaka karma, yaitu mendukung fungsi janaka karma, yaitu contohnya seperti kondisi fisik yang menjadi lemah karena didukung oleh kurangnya gizi yang baik, akhirnya terlahir di keluarga yang kurang mampu. Dan ketiga itu adalah upapila karma, yaitu karma yang mengurangi fungsi janaka karma, contohnya yaitu meskipun terlahir di alam binatang namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Dan yang keempat adalah upataka karma, yaitu menghancurkan fungsi janaka karma, contohnya itu seperti seorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari karma baik, namun karena ia melakukan korupsi akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta tersebut, dan kebahagiaannya terbagi menjadi 4. Itulah yang dijelaskan oleh Biku Utamo Mahatera, yaitu karma yang melahirkan karma, yang mendukung karma, yang mengurangi karma, yang memotong karma. Sangat besar pengaruhnya di dalam hidup kita, yaitu sebagai berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, sehingga kita akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita. Dan menurut almarhum Bapak Cornelis Wawor, karma itu berasal dari kata kar dan dalam bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya perbuatan. Di dalam agama Buddha, sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena tindakannya saja, tapi harus disertai oleh niat dan kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu diklasifikasikan sebagai karma, contohnya tidak sengaja menginjak dedaunan yang di bawahnya ada hewan kecil dan akhirnya hewan itu mati. Karma itu ada yang berat dan ada juga yang ringan. Ada 4 jenis karma berdasarkan tahap. Yang pertama itu karma berat negatif, akusala garuka karma, dan contohnya itu dengan membunuh ayah ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha, memecah belah sang hak. Akibatnya akan terlahir di neraka yang penderitaannya itu lebih parah, yaitu neraka avici karma. Berat ini akan lebih dulu berbuah daripada karma buruk yang lainnya. Yang kedua adalah anicca karma, atau karma kebiasaan, yaitu seseorang tidak melakukan karma buruk berat, maka jenis karma keduanya itu akan berperan sebagai karma kebiasaan. Anicca karma itu adalah karma
yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan kita. Contohnya itu seperti suka berkata kasar, memancing mencuri, atau berjudi. Yang ketiga adalah asana kama, yaitu kama yang dilakukan menjelang kematian. Jenis kama kedua tadi itu anicca kama tidak dilakukan, maka jenis karma ketiga ini akan berperan sama lama. Itu pada umumnya itu tergantung dari karma pikiran kita. Apabila kita memikirkan halnya itu yang baik, maka menjelang kematian akan dilahirkan di alam bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan hal yang buruk pada saat menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan terlahir dari alam yang menderita. Dan yang keempat adalah katata kama, yaitu karma yang tidak terlalu berat berdasarkan diserasakan akibatnya. Apabila karma sebelumnya itu tidak dilakukan, maka karma keempat inilah yang akan berperan. Karma yang dilakukan sekilas atau menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka, karena apabila karma sederhana yang membahagiakan ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Dan ada pula 4 jenis karma berdasarkan waktu berbuah. Yang pertama itu adalah kama yang akan langsung berbuat di kehidupan ini adalah kita melakukan perbuatan. Dan yang kedua adalah upaja vadania, kama yang akan berbuah pada satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Misalnya orang akan terlahir di alam Brahma. Dan yang ketiga itu adalah apaparya pedania kama, yaitu kama yang menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Dan yang keempat itu adalah osama, yaitu karma yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berubah dan berlaku pada pagi arahat. Dan karma itu tidak memandang bangsa atau agama, dan jika mempunyai sifat jelek, maka karma itu akan tetap berjalan. Dengan kita belajar hukum karma, kita juga bisa menyadari apa yang perlu kita jalankan, karena masa depan kita hari itu semua bergantung pada karma. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahanmu.